Pernahkah kita membayangkan bagaimana masa muda Nabi Muhammad di tengah masyarakat Mekah yang tenggelam dalam budaya jahiliyah? Pada masa itu, kehidupan malam di Mekah bukanlah sesuatu yang asing. Ketika pesta pernikahan berlangsung, orang-orang berkumpul. Nyanyian terdengar, alat-alat musik dimainkan. Para pemuda menghabiskan malam dengan bercakap-cakap dan hiburan. Itulah suasana yang hidup di tengah masyarakat Quraisy saat itu. Namun di tengah lingkungan seperti itu, Allah telah menyiapkan seorang pemuda yang kelak akan membawa cahaya bagi seluruh manusia. Pemuda itu adalah Nabi Muhammad. Saat itu beliau belum menjadi nabi, belum menerima wahyu, belum memikul amanah risalah. Beliau hanyalah seorang pemuda Mekah yang hidup sederhana, menggembalakan kambing di sekitar kota. Tetapi perjalanan hidup beliau tidak berjalan tanpa penjagaan. Bahkan sebelum kenabian, Allah sudah menjaga langkah-langkahnya. Nabi Muhammad sendiri pernah menceritakan sebuah pengalaman dari masa mudanya. Sebuah kisah yang sangat jujur, sangat manusiawi, namun sekaligus menunjukkan betapa besar penjagaan Allah terhadap dirinya. Beliau bersabda, "Aku tidak pernah berniat melakukan sesuatu dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah kecuali 2 kali. Dan setiap kali itu terjadi, Allah selalu menghalangi antara diriku dan apa yang aku inginkan. Setelah 2 peristiwa itu, aku tidak pernah lagi berniat melakukan hal seperti itu, hingga Allah memuliakanku dengan kenabian." Kisah ini terjadi ketika beliau masih sangat muda. Pada masa itu, beliau sering menggembalakan kambing di sekitar Mekah, sebagaimana banyak pemuda Quraisy lainnya. Suatu malam, ketika sedang berada di daerah tinggi di sekitar Mekah, beliau bersama seorang pemuda Quraisy yang juga sedang menjaga kambing milik keluarganya. Malam itu tenang. Langit Mekah gelap dan sunyi, hanya diterangi cahaya bintang. Dari kejauhan tampak rumah-rumah penduduk Mekah yang mulai ramai oleh aktivitas malam. Saat itulah terlintas dalam benak beliau keinginan sederhana yang biasa muncul dalam diri seorang pemuda. Beliau berkata kepada temannya, "Tolong jagakan kambing-kambingku malam ini. Aku ingin turun ke Mekah." Permintaan itu bukan untuk melakukan sesuatu yang buruk. Beliau hanya ingin melihat suasana malam di kota sebagaimana para pemuda lainnya yang berkumpul dan bercakap-cakap hingga larut. Temannya pun menyetujui. Maka Muhammad pun berjalan turun menuju kota Mekah. Beliau mendekati rumah-rumah penduduk. Malam itu ternyata sedang ada sebuah pesta pernikahan. Dari dalam rumah terdengar suara nyanyian dan alat-alat musik yang dimainkan. Beliau berhenti sejenak. Beliau bertanya kepada seseorang di sana, "Apa yang sedang terjadi?" Orang itu menjawab, "Seseorang sedang menikah." Suara nyanyian dan alat musik itu terus terdengar dari dalam rumah. Dan disinilah peristiwa pertama itu terjadi. Namun apa yang terjadi setelah itu justru memperlihatkan sesuatu yang sangat berbeda dari kehidupan para pemuda Mekah pada masa itu. Suara nyanyian itu terdengar dari dalam rumah. Alat-alat musik dipukul mengikuti irama. Orang-orang berkumpul merayakan sebuah pernikahan. Malam seperti ini bukan sesuatu yang aneh bagi masyarakat Mekah saat itu. Ketika pesta berlangsung, orang-orang datang, duduk bersama, mendengarkan nyanyian, lalu menghabiskan malam dengan hiburan. Muhammad berdiri tidak jauh dari rumah itu. Beliau hanya ingin melihat seperti apa suasana yang biasa dinikmati para pemuda Mekah. Bukan untuk ikut larut dalam pesta, hanya sekadar menyaksikan keramaian yang selama ini tidak pernah beliau datangi. Beliau pun duduk di dekat rumah tersebut. Suara nyanyian terus terdengar. Irama alat musik bergema di malam Mekah yang tenang. Namun sesuatu terjadi. Tidak lama setelah itu, rasa kantuk tiba-tiba datang. Mata beliau menjadi berat. Tubuhnya terasa sangat lelah. Tanpa disadari, beliau pun tertidur. Malam terus berjalan. Suara nyanyian perlahan mereda. Orang-orang pulang ke rumah mereka. Pesta berakhir. Kota Mekah kembali sunyi. Tetapi Muhammad masih tertidur di tempat itu. Beliau tidak terbangun oleh suara orang-orang yang pulang, tidak juga oleh perubahan suasana malam. Beliau baru terbangun ketika matahari telah terbit tinggi dan panasnya mulai terasa. Cahaya pagi Mekah menyinari wajah beliau. Saat itulah beliau menyadari bahwa malam telah berlalu. Beliau tidak melihat apapun dari pesta itu. Tidak menyaksikan keramaian yang ingin beliau lihat. Malam itu berlalu begitu saja. Beliau pun segera kembali ke tempat penggembalaan di daerah tinggi Mekah, tempat temannya menjaga kambing-kambing mereka. Ketika sampai, temannya bertanya, "Apa yang terjadi semalam?"
Muhammad pun menceritakan apa yang dialaminya, bahwa beliau turun ke Mekah, mendengar suara pesta lalu tertidur hingga pagi. Peristiwa itu tampak sederhana, namun di balik kejadian kecil itu, sebenarnya ada sesuatu yang sedang terjadi. Ada penjagaan yang tidak terlihat. Allah tidak membiarkan beliau masuk ke dalam suasana yang biasa dijalani oleh pemuda Mekah pada masa jahiliyah. Malam itu berakhir dengan tidur, namun kisah ini belum selesai. Beberapa waktu kemudian, peristiwa yang hampir sama terjadi kembali, dan di sanalah terlihat lebih jelas bagaimana Allah menjaga langkah-langkah beliau sejak masa muda. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad kembali berada di tempat penggembalaan di sekitar Mekah. Malam kembali turun, padang di sekitar kota menjadi sunyi. Hanya suara hewan ternak dan angin gurun yang terdengar pelan. Pada saat seperti itu, terlintas kembali dalam benak beliau keinginan yang sama seperti sebelumnya. Keinginan sederhana yang biasa dimiliki para pemuda pada masa itu, turun ke Mekah untuk melihat keramaian malam. Maka beliau berkata lagi kepada temannya yang menjaga kambing di tempat itu, "Tolong jagakan kambing-kambingku malam ini." Permintaan itu hampir sama seperti sebelumnya. Temannya pun setuju. Nabi Muhammad kemudian berjalan turun menuju kota Mekah. Ketika beliau mendekati rumah-rumah penduduk, terdengar lagi suara yang sama seperti sebelumnya. Ternyata di salah satu rumah kembali berlangsung sebuah pesta. Beliau berhenti di dekat rumah itu, sebagaimana sebelumnya. Beliau hanya mendengarkan suara yang datang dari dalam. Namun peristiwa yang sama kembali terjadi. Tidak lama setelah itu, rasa kantuk datang dengan sangat kuat. Mata beliau menjadi berat, tubuhnya terasa lelah. Dan sebelum sempat melihat apa yang terjadi di dalam rumah itu, beliau kembali tertidur. Malam berlalu, orang-orang yang berpesta pulang ke rumah mereka. Kota kembali tenang. Tetapi Muhammad masih tertidur di tempat itu. Beliau baru terbangun ketika matahari pagi telah menyentuh wajahnya. Sekali lagi, malam itu berlalu tanpa sempat beliau menyaksikan apapun. Beliau pun kembali ke tempat penggembalaan. Ketika sampai, temannya kembali bertanya, "Apa yang terjadi semalam?" Namun kali ini beliau tidak menjawab apa-apa. Beliau diam. Sebagian ulama menjelaskan bahwa diamnya beliau saat itu karena rasa malu. Dan setelah dua peristiwa itu, tidak pernah lagi terlintas dalam diri beliau keinginan seperti itu. Nabi Muhammad sendiri kemudian bersabda, "Aku tidak pernah lagi berniat melakukan sesuatu dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah setelah dua peristiwa itu, hingga Allah memuliakanku dengan kenabian." Peristiwa ini terjadi ketika beliau masih sangat muda. Dua malam yang tampak sederhana itu sebenarnya menyimpan sebuah makna yang sangat besar. Karena di sana terlihat dengan jelas satu hal, bahwa sejak masa muda, langkah-langkah Muhammad sudah berada dalam penjagaan Allah. Seorang pemuda yang ingin melihat keramaian malam di kotanya, lalu ia tertidur sebelum sempat melihat apapun. Namun ketika Nabi Muhammad sendiri yang menceritakan kisah ini, para ulama sirah melihat di dalamnya sebuah makna yang sangat dalam. Dalam kajian sirah dijelaskan bahwa kisah ini menunjukkan dua kenyataan penting tentang pribadi Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi tetap memiliki sifat-sifat kemanusiaan sebagaimana manusia lainnya. Beliau merasakan apa yang dirasakan oleh seorang pemuda. Dalam dirinya ada fitrah yang Allah tanamkan dalam diri setiap manusia. Fitrah untuk ingin melihat, mengetahui, dan merasakan apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Keinginan untuk melihat keramaian malam itu bukanlah sesuatu yang aneh. Itu adalah bagian dari tabiat manusia yang Allah ciptakan. Namun disinilah kenyataan kedua terlihat dengan sangat jelas. Meskipun beliau memiliki fitrah manusia seperti orang lain, Allah menjaga beliau dari segala hal yang tidak sesuai dengan kemuliaan risalah yang kelak akan beliau bawa. Setiap kali ada sesuatu yang mungkin mendekatkan beliau kepada kebiasaan masyarakat jahiliyah, Allah menghadirkan penjagaan yang tidak terlihat. Bukan melalui larangan, bukan melalui wahyu, karena saat itu wahyu belum turun, namun melalui penjagaan ilahi yang halus dan tidak disadari. Disinilah para ulama melihat tanda penting dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad. Sejak masa muda, Allah sudah menuntun langkah-langkah beliau. Di tengah masyarakat yang tenggelam dalam kebiasaan jahiliyah, kehidupan beliau berjalan di jalur yang berbeda. Bukan karena beliau tumbuh dalam lingkungan yang suci, bukan pula karena ada sistem pendidikan khusus yang membentuknya. Justru sebaliknya, orang-orang di sekeliling beliau hidup dalam budaya yang jauh dari nilai-nilai yang kelak dibawa oleh Islam.
Namun di tengah lingkungan seperti itu, Allah menjaga beliau secara langsung. Penjagaan inilah yang kemudian menjadi salah satu tanda bahwa beliau sedang dipersiapkan untuk sebuah amanah besar, amanah kenabian. Karena kelak beliau akan datang kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak. Maka sebelum risalah itu datang, Allah telah membentuk perjalanan hidup beliau dengan penjagaan yang istimewa. Dan dari kisah kecil ini kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa Allah tidak hanya menurunkan wahyu kepada para nabi, Allah juga menyiapkan mereka, menjaga mereka, dan menuntun langkah-langkah mereka jauh sebelum tugas besar itu dimulai. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada orang lain agar semakin banyak yang mengenal perjalanan hidup Nabi Muhammad. Dan tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling menyentuh dari kisah ini.